mau menyaksikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita bersyukur walaupun dengan keadaan yang mungkin kurang enak, mungkin kurang baik, tetapi kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah, untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari kita akan memuliakan ibadah kita akan menyembah Tuhan, kita akan memuji Tuhan. Kita datang dengan kerinduan hati kita. Mari sekali lagi kita datang sama Tuhan. Kita siapkan hati, pemikiran kita, dan fokus kita hanya pada Tuhan pada malam hari ini. Dekat padamu
kita menaikkan setiap syukur kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersyukur untuk setiap hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Saya ataupun rekan-rekan yang ada di tempat ini, bahkan yang ada di rumah, mari kita terus menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Setiap hal yang boleh terjadi bukan karena kuat dan hebat kita, tapi kita percaya semua karena Tuhan. Terus menyembah Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Bapa. Pada malam hari ini kami ada di tempat ini. Pada malam hari ini ada kesempatan yang boleh kami lakukan untuk mengikuti ibadah gerakan pembawa suluh Korps 2 Palu. Terima kasih ya Bapa. Walaupun keadaan ini sangat tidak mengenakan kami, walaupun keadaan ini sangat tidak baik untuk kami, tapi kami bersyukur untuk setiap hal, untuk setiap berkat Tuhan yang terus kami rasakan hingga pada saat ini. Kami akan memulaikan ibadah kami pada malam hari ini. Engkau berkati kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kiranya kami boleh fokus, kiranya kami betul-betul hanya tertuju kepada Tuhan. Untuk kami yang ada di rumah Tuhan, Engkau terus memberkati juga kehidupan kami ya Bapa, agar kami betul-betul mempersiapkan hidup kami, diri kami untuk mengikuti ibadah gerakan pembawa suluh pada malam hari ini. Kami semua yang mengambil bagian di tempat ini Tuhan, kami tidak lebih dari sempurna dari teman-teman yang lain. Tetapi terima kasih untuk kesempatan ini Tuhan. Engkau berkati kami pribadi lepas pribadi ya Bapa. Engkau pakai kami Tuhan. Engkau yang akan menjadikan kami berkat pada malam hari ini. Hamba-Mu sendiri Tuhan, buat hamba-Mu dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa, untuk memimpin pujian pada malam hari ini. Terima kasih ya Bapa, tinggal dan sertai kami pada malam hari ini, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Kita percaya musuh telah dikalahkan, dan kita telah dibebaskan. Allah dahsyat di tempat kudusnya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan.
sudah bersuka cita, kita sudah memuji Tuhan dengan penuh sukacita dan semangat. Mari saat ini kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kadek Ratno hari ini. Namun sebelumnya kita angkat pujian yang mengatakan, manis kau dengar Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk menerima firman-Nya. Inilah yang ku rindukan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengakuan kepadamu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka padamu. Mari kita memuji yang dari Allah. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup, biarlah aku hendak membasuh bagimu selagi hidup. Ada yang ku rindukan, yang ku Haleluya.
Senang sekali saya Kadek Ratno hari ini bisa berjumpa lagi dengan teman-teman semua dalam pelayanan mulia dalam gereja Balaksamanan Korps 2 Palu. Secara khusus orang-orang muda yang saya tahu sangat dicintai oleh Tuhan, yaitu Gerakan Pembawa Suluh Korps 2 Palu. Saat ini kita akan belajar. Saya diberi kepercayaan untuk membagi firman Tuhan yang terdapat dalam Wahyu pasal ke-9. Saya percaya firman ini akan meneguhkan kita semua dan memberikan kita pengertian-pengertian khusus untuk menjalani kehidupan di hari-hari yang sangat sulit ini, di mana dunia, di mana Indonesia kita sedang bergumul dengan pandemi COVID-19. Kiranya firman ini juga menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup kita di hari-hari yang sulit ini. Kita akan mengawalinya dengan doa. Saya mengajak kita semua untuk berdoa. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk firman-Mu dan saat ini kami akan belajar Wahyu 9. Kiranya pengajaran ini dapat berguna bagi kehidupan kami dan kami dapat memahami maksud-maksud Tuhan dalam hidup kami. Dan dalam rencana-Mu kami percaya kami akan terus ada dalam perlindungan dan ada dalam jalan-jalan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lobang jurang maut. Maka dibukanyalah pintu lobang jurang maut itu. Lalu naiklah asap dari lobang itu, bagaikan asap tanur besar, dan matahari dan angkasa menjadi gelap oleh asap lobang itu. Dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi, dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi. Dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusakkan rumput-rumput di bumi atau tumbuh-tumbuhan ataupun pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas. Dan muka mereka sama seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Dan dada mereka sama seperti baju zirah, dan bunyi sayap mereka bagaikan bunyi kereta-kereta yang ditarik banyak kuda yang sedang lari ke medan peperangan. Dan ekor mereka sama seperti kalajengking dan ada sengatnya. Dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon, dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat. Sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Saya mengajak kita untuk berpikir dulu satu topik yang akan diangkat dalam Wahyu 9, yaitu tentang topik iblis atau setan.
Saya tahu kita semua punya pengetahuan-pengetahuan tentang setan, tentang iblis yang dibangun sejak kita kecil, seperti itu. Dan saya percaya bahwa kita punya konsep-konsep yang berbeda. Saya senang sekali kalau di acara-acara duka atau acara-acara perkumpulan orang muda tiba-tiba ada seorang yang berbicara tentang setan-setan, maka kita semua kumpul dan mulai mendengarkan cerita-cerita itu. Tapi yang saya mau ingin bagikan ke teman-teman semua, tahukah kita bahwa kita punya konsep iblis berbeda-beda seperti itu, Pak. Setan orang Kulawi dengan setan orang Inggris atau setan orang Palu itu berbeda. Namanya berbeda dan konsepnya berbeda. Nah, apa nama-nama setan yang saya ketahui sejak kecil? Waktu saya kecil, saya diajarkan bahwa ada setan yang bernama Popo-Popo. Ada setan yang bernama Kuntilanak atau dalam bahasa Kulawi Pontianak. Ada setan yang bernama Topepa. Dari semua jenis-jenis setan ini, saya harus mengakui bahwa saya belum pernah melihatnya. Dan bahkan saya bisa memastikan belum ada orang yang melihat dengan pasti. Setan itu ada, iblis itu ada, tetapi tidak seperti yang kita pahami selama ini. Saya mengajak kita nanti sebentar untuk melihat siapa setan, siapa iblis itu dalam Wahyu 9. Mungkin teman-teman tidak asing lagi dengan mata tipis. Siapa yang percaya mata tipis? Waktu saya kecil, saya selalu sulit berteman dengan orang-orang yang mata tipis. Tetapi setelah saya belajar firman, saya menemukan bahwa mata tipis adalah bagian dari strategi setan. Tidak ada itu mata tipis dalam kekristenan. Saudara, ini adalah salah satu strategi dari iblis. Apalagi kamaroa atau keteguran. Setiap kali kita lewat di kubur atau lewat di tempat-tempat yang angker, tiba-tiba kita sakit perut atau sakit kepala, dan menurut tradisi setempat atau tradisi kampung saya, itu karena ditegur sama setan. Ini juga adalah pekerjaan dari setan, strategi dari setan untuk mengalihkan kita tidak lagi mempercayai Tuhan, tapi mempercayai strategi atau cara-caranya. Kerasukan setan. Kita berpikir bahwa yang merasuki itu bukanlah setan. Nah, saudara-saudara kita yang sudah meninggal dan akhirnya merasuki lagi saudara-saudara kita yang masih hidup. Pertanyaannya adalah, apakah yang masuk itu adalah saudara kita yang sudah meninggal, ataukah itu setan? Saya mau jawab, yang masuk itu bukanlah saudara kita, tapi yang masuk itu adalah setan. Tetapi suaranya sama, tetapi cara melihatnya sama, semua yang ia lakukan mirip. Hati-hati, ini adalah tipuan dari setan. Karena Alkitab mencatat, antara orang mati dan orang hidup, hubungan kita sudah terputus. Setiap kali ada orang yang kerasukan, itu adalah setan. Itu adalah pekerjaan setan. Bukanlah saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang Wahyu 9. Yang menarik dari Wahyu 9 ini, saya akan membaginya menjadi 3 bagian penting. Yang pertama adalah kita cari tahu dulu siapa itu iblis, bagaimana latar belakangnya, seperti itu. Kita melihat beberapa bagian. Saya mengajak kita untuk melihat Wahyu pasal 9. Dikatakan seperti ini, lalu malaikat yang kelima meniup sangkakalanya, dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi, dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Perhatikan kalimat ini, aku melihat sebuah bintang yang jatuh. Bintang yang jatuh. Saya mengajak kita untuk melihat bintang yang jatuh ini dalam cerita lain yang ditulis oleh Yesaya atau Nabi Yesaya. Yesaya pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-12. Saya harap teman-teman semua bisa memperhatikan bagian ini. Dikatakan seperti ini. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara.
Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan, ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Ini menceritakan tentang satu kisah, yaitu kisah tentang Lucifer atau iblis atau setan yang ingin sama dengan Tuhan. Dulunya dia adalah malaikat, dulunya dia adalah orang yang ada di surga bersama-sama dengan Tuhan. Tetapi pada waktunya ia ingin sama dengan Tuhan. Perhatikan ini, ia ingin sama dengan Tuhan. Keinginan sama dengan Tuhan adalah awal dari kejatuhan. Dan waktu ia ingin sama dengan Tuhan, Tuhan melemparkan ia ke bumi. Nah, setiap kali orang yang ingin sama dengan Tuhan, Tuhan selalu menjatuhkannya. Kita menemukan bahwa ada iblis yang dulunya malaikat, yang dulunya adalah Lucifer, ingin mau sama seperti Tuhan, ingin mau menjadi seperti Tuhan, dan akhirnya ia dijatuhkan oleh Tuhan ke bumi menurut tulisan dari Nabi Yesaya. Perhatikan, waktu Tuhan menciptakan bumi, ia menciptakan Adam dan Hawa. Perhatikan cara iblis masuk ke alam pikiran Adam dan Hawa. Ia katakan apa? Kalau kamu makan buah, kamu akan sama seperti Allah. Keinginannya ingin sama seperti Allah menjadi topik yang ia bicarakan kepada Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa juga jatuh, atau Hawa jatuh ke dalam godaan itu. Tetapi yang terpenting yang kita pelajari dalam kisah Alkitab adalah waktu Lucifer jatuh, waktu malaikat jatuh, tidak ditebus. Tapi waktu manusia jatuh, ada penebusan melalui karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Itu yang paling penting. Sehingga kita harus menjalani hidup dengan benar. Kita tahu bahwa kita sedang adalah orang yang ditebus, dan iblis atau Lucifer itu, malaikat itu tidak ditebus. Sehingga kita punya pemahaman yang benar. Mereka tidak tebus, kita ditebus. Dan kita adalah orang-orang yang bisa mengalahkan iblis atau setan. Dari ayat yang pertama kita belajar tentang siapa itu iblis, siapa itu setan. Ternyata dia adalah Lucifer, yang dulunya malaikat, ingin sama seperti Tuhan. Akhirnya ia jatuh, dilemparkan ke bumi. Ia digambarkan sebagai bintang yang jatuh. Dari bagian-bagian ini kita bisa menangkap bagaimana iblis mendapat otoritas tetapi terbatas. Sekali lagi, dari bagian-bagian ini kita belajar iblis mendapat otoritas tetapi terbatas. Kita tetap ada dalam perlindungan Tuhan, kita tetap dijaga oleh Tuhan. Tuhan memberikan batasan-batasan tertentu kepada iblis, sehingga iblis tidak leluasa melakukan aktivitasnya di tengah-tengah dunia ini. Kehadiran kita sebagai orang-orang muda Kristen yang mau menjadi garam dan terang, kita adalah alat-alat Tuhan yang memperlambat atau yang mengacaukan pekerjaan iblis. Sekali lagi, kehadiran kita di tengah-tengah dunia ini, kita dipakai oleh Tuhan untuk mengacaukan pekerjaan iblis. Sekarang kita masuk ke topik yang kedua, tentang bagaimana bentuknya, bagaimana wujudnya. Kita akan perhatikan dari ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-10 dalam pasal 9. Dan pada masa itu orang-orang akan mencari maut, tetapi mereka tidak akan menemukannya. Dan mereka akan ingin mati, tetapi maut lari dari mereka. Dan rupa belalang-belalang itu sama seperti kuda yang disiapkan untuk peperangan. Dan di atas kepala mereka ada sesuatu yang menyerupai mahkota emas, dan muka mereka seperti muka manusia. Perhatikan, seperti muka manusia. Dan rambut mereka sama seperti rambut perempuan, dan gigi mereka sama seperti gigi singa. Perhatikan, mukanya seperti manusia, rambutnya seperti rambut perempuan panjang, lalu giginya seperti gigi singa, dan ekor mereka sama seperti kalajengking, dan ada sengatnya, dan di dalam ekor mereka itu terdapat kuasa mereka untuk menyakiti manusia 5 bulan lamanya. Betapa mengerikan wujudnya. Tetapi sekali lagi, apapun bentuknya, bagaimanapun bentuknya, ia telah dikalahkan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus.
Yang menarik dari bagian ini adalah kita menemukan ternyata muka iblis itu sama seperti manusia. Seperti manusia. Itu artinya bukan manusia. Contohnya, seperti muka pacarku, berarti itu bukan pacarmu. Seperti mantanku, berarti itu bukan mantanmu. Kata seperti menjelaskan bukan. Kalau ada yang kerasukan atau ada yang bermimpi bertemu dengan orang tuanya dan dia katakan mukanya sama, mirip mukanya, saya mau katakan itu adalah tipuan dari iblis. Wahyu mencatat mukanya seperti manusia tetapi bukan manusia. Nah, kita sudah belajar bagian pertama tadi, siapa iblis, bagaimana sejarahnya. Lalu bagian kedua kita mengetahui ternyata dia punya wujud sama seperti manusia. Giginya seperti singa. Nah, apa yang kita mau pelajari pada bagian terakhir? Saya mengajak kita untuk melihat ayatnya yang ke 11 dan 12. Dan raja yang memerintah mereka ialah malaikat jurang maut. Namanya dalam bahasa Ibrani ialah Abaddon. Dan dalam bahasa Yunani ialah Apollyon. Celaka yang pertama sudah lewat, sekarang akan menyusul 2 celaka lagi. Ada raja yang memimpin. Dalam bahasa Ibrani Abaddon, dalam bahasa Yunani Apollyon. Apa artinya? Saya belajar bahwa ternyata iblis punya kerajaan, setan punya kerajaan. Dia punya raja, dia punya pemimpin. Mari kita berimajinasi sejenak. Kalau dia punya kerajaan, dia punya pemimpin, itu berarti di dalamnya ada visi, di dalamnya ada misi. Pertanyaannya adalah apa visi, apa misi dari iblis atau Lucifer atau setan itu? Kita bisa tangkap sejak kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden. Kita sudah bisa tangkap visi dan misinya. Visinya jelas, mengambil manusia untuk menjadi bagian dari kejatuhan. Dan misinya jelas, untuk menghancurkan semua kepercayaan kita kepada Tuhan dan mengalihkan kepercayaan kita kepada Dia. Hati-hati, saudara. Mengakhiri perenungan tentang Wahyu pasal 9 yang kita membicarakan banyak tentang iblis di dalamnya, saya ingin membagikan 3 hal penting bagaimana menghadapi iblis, bagaimana menghadapi setan, bagaimana menghadapi Lucifer, bagaimana melawan iblis. Yang pertama adalah setiap hari membaca firman Tuhan. Setiap hari harus melakukan firman Tuhan. Sebab iblis takut kepada orang yang membaca Alkitab dan melakukannya. Iblis tidak takut sama Alkitab, tetapi iblis takut sama orang yang melakukan Alkitab, yang melakukan firman Tuhan. Itu yang iblis takuti. Saya mendorong teman-teman semua untuk belajar firman Tuhan setiap hari, baca firman Tuhan setiap hari, dan lakukan firman Tuhan di hidupmu, sehingga hidupmu ditakuti oleh iblis sehari-hari. Itu yang pertama. Baca Alkitab, lakukan firman Tuhan di setiap hidupmu. Yang kedua, saya mengajak kita untuk melihat satu teks firman Tuhan bagaimana melawan iblis dalam Matius 17 ayat 21. Kisahnya menceritakan tentang bagaimana murid-murid Yesus yang tidak bisa mengusir setan pada saat itu. Kemudian muncullah kalimat Tuhan Yesus yang mengatakan seperti ini: jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa. Apa artinya berdoa dan berpuasa? Berdoa dan berpuasa adalah membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, membangun relasi dengan Tuhan. Karena dengan hubungan ini akan membuat iblis kalah. Ada orang yang mengusir setan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, tapi setannya tidak keluar. Pertanyaannya, siapa yang salah di sini? Apakah nama itu yang salah atau orang yang mengucapkan? Jawabannya adalah nama itu tetap berkuasa, tetapi yang menggunakan nama itu tidak punya hubungan dengan yang punya nama itu, yaitu Yesus Kristus. Sekali lagi, kalau mau menggunakan dalam nama Yesus, harus punya hubungan, punya relasi dengan yang punya nama, yaitu Yesus Kristus. Ketika kita mempunyai relasi kepada Tuhan dengan baik, maka kita bisa mengusir setan. Teman-teman, saya mengajak kita untuk melihat satu kisah dalam Kisah Para Rasul 19 ayat 14-15 yang menceritakan tentang bagaimana anak-anak Skewa mengusir setan tetapi tidak bisa keluar. Anak-anak Skewa adalah anak-anak imam, tetapi setan tidak keluar. Waktu Paulus datang, setannya keluar. Pertanyaannya, mengapa setan takut sama Paulus?
Apakah Paulus berkuasa? Tidak. Paulus mempunyai hubungan dengan Tuhan Yesus. Paulus membangun hubungan dengan Tuhan, sehingga waktu ia mengucapkan dalam nama Yesus, terjadi mujizat, terjadi kemenangan, sebab ia mempunyai relasi yang benar dengan Tuhan. Saya mendorong teman-teman gerakan pembawa suluh Koros 2 Palu untuk membangun hubungan dengan Tuhan setiap hari. Jaga hubunganmu dengan Tuhan, sehingga hubungan itu akan membuat engkau menggunakan dalam nama Yesus, menggunakan nama Yesus, dan waktu engkau menggunakannya terjadi mujizat, terjadi kemenangan, sebab engkau mempunyai hubungan yang baik dengan Tuhan. Hal yang ketiga, kita bisa lihat dalam Yakobus 4 ayat yang ke-7. Kita menemukan di sana tulisan dari Rasul Yakobus, dikatakan seperti ini: karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Perhatikan, tunduk kepada Allah baru lawan. Ini kata kunci yang paling penting. Banyak kali kita tidak tunduk kepada Allah, tapi kita sudah melawan. Apa artinya tunduk kepada Allah? Takut kepada Tuhan dan tunduk kepada Tuhan. Lakukan firman. Semua hal yang dilarang oleh Tuhan harus kita takuti. Iblis berusaha membuat kita takut di area yang harusnya kita tidak takut. Sekali lagi, iblis membuat kita takut di area yang harusnya kita tidak takut, dan ia membuat kita tidak takut di area yang harusnya kita takut. Contoh, lewat di kubur, iblis membuat kita takut. Contoh lainnya, berpacaran, berdua-duaan, lalu iblis datang menggoda pikiran kita. Masa pacarannya semua seperti itu? Ayo, 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 ayo. Seharusnya kita takut, karena kita tahu bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Tetapi iblis membuat yang harusnya kita takuti menjadi kita tidak takuti. Seharusnya kita bisa berpacaran dalam pacaran yang benar di hadapan Tuhan, tapi iblis membuat area yang harusnya kita takut, kita tidak takuti. Sebaliknya, harusnya kita takut baca Alkitab tiap hari, membaca Alkitab tiap hari, melakukan firman tiap hari. Harusnya itu yang kita lakukan. Tapi seringkali kita tidak takut untuk tidak melakukan firman. Kenapa? Iblis membuat kita kehilangan rasa takut. Berhati-hatilah. Ingat, tunduklah kepada Allah, takutlah kepada Allah, baru lawan iblis. 3 hal penting. Firman, lakukan. Yang kedua, bangun hubungan dengan Tuhan. Yang ketiga, tunduk kepada Allah. Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Roh Kudus Tuhan kembali menerangkan hal ini dalam hati kita, sehingga kita tahu bahwa iblis terbatas, Tuhan Yesus tidak terbatas, dan kita yang percaya kepada Tuhan Yesus bisa mengalahkan iblis. Tuhan memberkati.